Shalom saudara semuanya, Merry Christmas. Tanpa terasa kita sudah masuk di pertengahan daripada Desember, yaitu suasana Natal. Walaupun kita belum sampai sepenuhnya di pertengahan, namun inilah saudara, suasana Natal harus ada di dalam hati kita. Biar setiap kita pada suasana Natal ini bukan hanya merayakan, tapi kita membekali diri kita, mendengarkan firman Allah. Ya, kita mulai berdoa setiap pagi dan malam, kita memberikan telinga kita. Supaya apa? Supaya saudara pada Natal ini kita sedang menyimpan kekuatan kasih Tuhan. Bekal firman itu kita simpan, supaya iman kita pada Natal ini mencapai tingkat yang bagus, sehingga pada tahun yang baru kita bisa melihatnya dengan terang dan kita menjadi pemenang. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, tema pada saat sekarang adalah sukacitalah, Tuhan mengutus aku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati, menyucikan setiap kami, biar firman-Mu, biar doa-doa kami Tuhan boleh sampai kepada Tuhan, dan firman-Mu boleh kami simpan di dalam hati kami. Biar pada Natal seperti ini Tuhan, segala keluhan, masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, keuangan, pasangan hidup, karir, studi kami, Engkau tolong kami di dalam nama Yesus, memberikan hikmat jalan keluar kepada kami. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersukacitalah, Tuhan telah mengutus aku. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat ke-57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah Nabi Yohanes Pembaptis, yang kemudian lahir sebelum Yesus lahir. Karena malaikat Gabriel menjumpai Sakaria dan menubuatkan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya dia Yohanes. Padahal kita melihat Sakaria dan Elisabet itu sudah tua, tidak punya anak, sudah mandul. Dan Imam Sakaria itu adalah imam besar. Namun ketika dia berjumpa dengan Gabriel, saat itulah kemudian mengandung. Dan apa yang terjadi? Genaplah waktunya. Yohanes Pembaptis itu kemudian lahir. Jadi Yohanes Pembaptis itu lahir sebelum Yesus lahir. Karena dikatakan ketika Maria mendapatkan berita dari malaikat Gabriel, kemudian dia pergi ke Elisabet dan kemudian menyampaikan salamnya, dan kemudian anak di dalam kandungan Elisabet pun kemudian dia melonjak dengan girangnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Maka di saat itulah kalau kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu lahir lebih dahulu. Setelah itu kemudian baru Yesus Kristus. Dan inilah hal yang luar biasa, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, dan terutama Nabi Yesaya, bahwa sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan akan mengutus seorang mendahului Tuhan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Kata Tuhan saat itu, saudara, adalah Yahweh atau Yehova. Jadi seorang akan mendahului membuka jalan bagi Yehova ataupun Yahweh, saudara. Dan itulah siapa dia, saudara? Itulah Yesus Kristus. Sebab itu jangan lagi ragu-ragu. Karena perjanjian lama kata Tuhan, kata Allah itu menunjuk kepada Yahweh maupun Elohim. Dan itu pun ada kata-kata itu. Maka kemudian ini terjadi. Dan kemudian Yohanes ini pun lahir membuka jalan. Dan apa yang dikatakan, ada suara yang berseru-seru di padang, luruskan jalan bagi Tuhan. Itulah saudara yang kemudian digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga kalau kita melihat dari kelahiran Yohanes Pembaptis ini, jangan sampai kita menjadi bimbang kembali. Sampai ada orang, saudara, sudah mulai memikir-mikirkan, menyimpang dari kebenaran, mengotak-atik firman Allah. Padahal firman itu yang harus mengotak-atik hidup kita supaya menjadi benar. Seperti hidup kita ini seperti komputer yang banyak salah, harus diperbaiki. Jangan kesalahan kita ini, saudara, merusak kebenaran firman itu. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan, Yahweh, Yehova, kemudian orang mulai menyebut Yesus itu Tuhan, manusia biasa. Itu terjadi bukan kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Justru orang yang kenal Tuhan, orang-orang cendekiawan hanya cuma sedikit, tapi itu adalah ragi. Sebab itu jangan gampang mendengar
hal-hal yang aneh-aneh dan yang menyimpang. Lebih fokus kepada ajaran Yesus. Karena apa yang dikatakan bahwa Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk mengajarkan jalan-jalan kebenaran, pengajaran-pengajaran, sehingga kita kembali kepada ajaran Yesus dan kita punya karakter Tuhan, yaitu karakter Yesus Kristus. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Ada sukacita besar pada Natal ini. Jangan sampai sukacita ini hilang karena hati kita, saudara, yang kecewa, yang nyimpan dendam, sakit hati, yang iri, yang egois. Justru pada saat Natal ini, ayo kita, saudara, melayani bukan minta dilayani. Memaafkan juga bukan menyimpan dendam. Mengampuni bukan rasa sakit hati. Melepaskan kasih bukan menyimpan kekecewaan dan kepahitan. Biar hati kita dibersihkan oleh firman. Sehingga pada tahun yang baru kita tidak dibebani oleh dosa. Pikiran kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, sakit hati, kebencian, iri. Sehingga kita tidak mampu untuk memikirkan dan melihat jalan hidup kita ke depan. Buang itu semuanya. Saudara, kalau kita melihat ke belakang sama dengan istri Lot yang selalu melihat ke belakang menjadi tiang garam tidak mampu berjalan ke depan. Padahal malaikat Tuhan sedang menuntun dia. Inilah saat ini, sukacitalah. Jangan sampai sukacita itu hilang pada Natal ini. Ketika kita bersukacita, saudara, saya yakin bukan karena kita dapat berkat, bukan karena orang mengampuni kita, bukan karena orang melayani kita, bukan karena orang menghormati kita, bukan orang memberikan kado kepada kita, justru sebaliknya. Kita yang mengampuni, kita yang memberikan berkat, kita menjadi berkat, kita melayani dan mengasihi. Itulah sukacita. Kalau kita berharap orang lain untuk memberi kepada kita, itu kita sama dengan menunggu, menanti, dan belum tentu jadi. Kerap kali ketika dia memberikan, belum tentu sesuai dengan hati kita. Tetapi sukacita itu bukan dari orang lain, tetapi oleh Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus itu sukacita dalam Roh Kudus, dalam diri kita. Ketika kita memberi, mengampuni, melayani, itu bukan tergantung orang lain. Disitulah kita mengalami sukacita. Oleh karena itu, bersukacitalah dalam Roh Kudus. Nah, kita lihat terus ayatnya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Saudara, itulah nama saudara yang dari surga. Yohanes Pembaptis itu nama dari surga. Dan kemudian dia berkata kepada Yesus bahwa dialah yang mengangkut dosa manusia. Dia akan membaptis dengan api dan Roh Kudus. Aku membaptis dengan air, tapi dia yang lebih berkuasa daripadaku. Sehingga aku membongkok pun dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Dan kita tahu ketika Zakaria punya anak, pasti nama keturunan Zakaria. Tetapi ibunya berkata, tidak, Yohanes, karena itu titipan dari surga. Demikian dengan Yesus Kristus, nama itu saudara titipan. Sebab itu sukacitalah. Tuhan telah mengutus engkau dan saya untuk membenarkan kebenaran ini, membuka hati kita, supaya firman, supaya bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biar kebenaran firman-Mu mengubah setiap kami, sehingga pada Natal ini kami menerima rahmat karunia yang besar, sehingga hidup kami bukan lagi kami, sehingga sukacita itu datang bukan karena orang luar, tetapi dipengaruhi dari diri kami, oleh karena Roh Kudus yang ada dalam diri kami, sehingga kami boleh bersukacita dalam Roh Kudus, sehingga Tuhan kami boleh melayani, mengasihi, kami boleh juga mengampuni orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini juga iman kami semakin teguh bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan atas semua ciptaannya yang ada di bumi ini. Saat ini saudara, jika engkau dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, sakit penyakit apapun, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau sakit, tumpahkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama dari surga, nama yang penuh kuasa, nama yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus, jadilah pulih, diberkati, diberikan hikmat,
jalan keluar dan diberikan kemenangan. Yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.